Rizky Bulolo dari kelas 5D NPM 2235-189 dari matkul Dasar Pemrograman Mobile dengan dosen pengampu M. Rizky Fadila STMN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu React. React itu ialah library JavaScript untuk membuat user interface yang interaktif atau UI yang elemen pada layar yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan usernya sendiri. React disebut library karena menyediakan fungsi untuk membangun UI. Dan ini relatif dengan cara penggunaan yang tidak terlalu diatur. Seperti misalnya kayak JavaScript itu kan dari atas ke bawah. Nah, kalau di React ini tidak terlalu diatur kapan langkah-langkah yang digunakan, kapan kodenya digunakan. Terus ekosistemnya berkembang. Maksudnya ini dokumentasinya terus berkembang karena dari pihak Meta sendiri, yaitu dari engineer Facebook, dan tools pihak ketiganya banyak. Di sini penggunaan React lebih cepat dibandingkan dengan JavaScript. Seperti pada kode berikut, yaitu misalnya di JavaScript terdapat ada 5 baris, sedangkan di React ini sendiri cuma 3 baris. Dengan menggunakan React DOM.createRoot dan diisi dengan kontainer. Baru di bagian root-nya itu kita kasih render, di mana isi dari render ini terdapat tag-tag HTML yang bisa diisi, seperti H1, title, atau H2, UI, list, atau sebagian dari HTML. Terus, React ini merupakan sebuah UI library yang deklaratif. Deklaratif ini maksudnya ini menuliskan tujuan apa yang akan dihasilkan. Maksudnya misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kita langsung tertuju dengan itu. Berbeda dengan JavaScript. JavaScript itu imperatif, di mana kode itu dilakukan secara langkah demi langkah, sesuatu yang harus dilakukan. Terus, React ini menggunakan dua script dipanggil dengan lewat unpkg.com. Seperti di sini, ada script source https unpkg.com. Di sini terdapat ada di bagian dokumentasi tersebut. Nah, di sini React sebagai library utama dan React DOM agar bisa memanipulasi DOM. Nah, untuk menjalankan sebuah script perlu ditambahkan script Babel atau teks garis miring JSX project lewat unpkg tadi. Dan kita akan mengubahnya di bagian type. Di bagian sini, scriptnya. Script type sama dengan teks garis miring JSX atau bubble. Nah, di sini JSX adalah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang dapat mendeskripsikan UI dengan sintaks seperti HTML. Sintaks JSX tersebut seperti HTML, tapi lebih dinamisnya. Ada 3 peraturan penulisan JSX, yaitu 1. Selalu mengembalikan satu elemen. Nah, maksud mengembalikan ini seperti tag HTML, di mana harus ada pembuka dan penutup, sama seperti di sini yang tanpa ada tulisan dan sini ada garis miring. Bisa juga dibuat div pembuka terus ditutup dengan garis miring div. Di sini selalu tutup semua tag. Nah, misalnya bagian image ini, kalau tanpa menggunakan garis miring, dia tidak bisa membaca, jadi error. Jadi harus ada penutupnya. Dan gunakan camel case untuk atribut, sama seperti JavaScript sebelumnya, yaitu menggunakan camel case, di mana sebuah ID atau class itu menggunakan camel case. Maksudnya apa? Misalnya ada 2 suku kata, di mana itu misalnya contoh seperti ini, class name. Nah, bagian class suku kata pertama itu huruf kecil dan name-nya itu N yang besar. Nah, di situ maksudnya camel case.
dia naik dari turun dari huruf kecil ke huruf besar juga. Nah, untuk membuat komponen rect pada dasarnya adalah menggunakan function pada JavaScript. Nama function itu sendiri ditulis diawali dengan huruf besar. Function atau fungsi mengembalikan elemen UI yang akan dijadikan komponen dan ditulis dengan JSX dan dipanggil sebagai tag HTML saat dirender. Nah, contohnya seperti ini. Membuat komponen tadi berdasarkan pada function dan huruf dengan huruf besar. Nah, seperti misalnya kita membuat header. Nah, kita membuat function header di mana huruf awalnya H itu besar dan menggunakan rigdom.createRoot di dalamnya kontainer, dan kita akan merender dengan root.render dan kita isi dengan function yang tadi, yaitu function header dengan huruf H besar. Terus membuat komponen bersarang. Ini sama kayak bersarang lainnya, di mana terdapat satu fungsi dan terdapat satu function yang isinya banyak, seperti di sini ada div dan header. Nah, di sini kita sama seperti kode berikut, kita merender homepage. Kenapa kita merender homepage? Karena pada bagian function homepage ini terdapat fungsi header, di mana header ini ada tag HTML H1 dengan berisi teks tersebut. Maka kita hanya menjalankan function homepage tersebut. Terus, React juga dapat menggunakan kembali komponen secara berulang-ulang dengan menulis tag-nya kembali menggunakan fungsi props. Fungsi props ini kita gunakan di dalam function-nya tersebut. Nah, kalau di yang sebelumnya itu fungsinya tersebut tuh kosong, tetapi kita di sini menambah dengan props. Nah, kegunaan props ini biar agar digunakan secara berulang-ulang, seperti di sini. Header, kita gunakan nama class-nya, yaitu author, dengan isi teks yang kita inginkan. Nah, di bagian function header-nya kita isi dengan menggunakan kurung kurawal dan menggunakan sintaks props dot nama kelas tadi, yaitu author. Nah, nanti terdapat ada dua header yang berbeda, yaitu dengan WPU dan Padika. Nah, di sini juga bisa props refactor untuk digunakan destrukturin, yang dimana menggunakan ternary operator. Apa maksud dengan ternary operator ini? Ternary operator ini menggunakan kondisi di mana dengan simbol tanda tanya. Gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya yaitu yang di dalam header tadi, function header tadi kita hapus, kita ganti dengan author, di mana class-nya tersebut kita jadikan props-nya. Dan di dalam teks header-nya itu kita dalam membuat author, tanda tanya author.2 WPU. Maksudnya, misalnya author sama dengan author, maka dia mengeluarkan teks Padika. Misalnya false, misalnya tidak sama dengan author, maka dia keluarnya WPU. Sama kayak fungsinya seperti ini, author tanya true and false. Nah, karena ini true maka mengeluarkan Padika, dan false-nya menggunakan WPU. Nah, di sini untuk menampilkan array, maaf ini typo atau kesalahan tulisan. Untuk menampilkan array menggunakan elemen, yaitu kita menggunakan dengan mapping atau map.map. Nah, di sini seperti di kode berikut, terdapat ada satu data atau satu variabel di mana isinya terdapat tiga data. Nah, di bagian returnnya atau mengembalikan data tersebut menggunakan students, karena ini variabelnya students dot map untuk melistkan
sesuai dengan data yang tersebut. Dalam kurung nih student. Ini variabel yang akan dideklarasikan. Terus dengan menggunakan arrow function dalam kurung li ini slash dengan menggunakan key binding agar tidak error atau tidak akan warning karena kita membutuhkan key unik atau unik key di mana data tersebut tidak bisa digunakan oleh data lainnya. Nah, untuk interaktif dengan state. Nah, state ini misalnya variabel const di mana ada variabel likes dan set likes. Nah, state ini yang itu set likes yang akan melakukan sebuah interaktif sama dengan track.useState diisi dengan 0. Nah, selanjutnya function handle click ini semacam event trigger atau event supaya bisa diklik. Nah, di sini set likes dan kurung likes plus 1. Nah, di sini state-nya ini digunakan fungsinya set likes. Apa fungsi yang dilakukan set likes tersebut? Yaitu likes plus 1. Nah, untuk mengembalikan data tersebut menggunakan return, di dalamnya ada button on click. Jika diklik maka menjalankan fungsi handle click di mana handle click itu likes-nya bertambah 1, like dan likes button. Nah, terus rek ini terdapat 3 kategori komponen yaitu stateless. Yang pertama stateless atau presentational component di mana di sini tidak memiliki state, menerima props untuk menampilkan data atau konten. Biasanya komponen kecil dan reusable. Reusable ini maksudnya bisa digunakan berulang-ulang. Nah, karena tidak memiliki state di sini pada bagian fungsi logo yaitu wibu, WEBUU, terus dan pada bagian list animenya di sini kita membuat tanpa menggunakan state. State itu yang menggunakan set. Kalau ada kata state berarti dia itu berarti state, fungsi state. Karena sini tidak ada menggunakan state maka dia menjadi stateless. Nah, di sini tidak menggunakan stateless dan menerima props. Di mana propsnya? Nah, seperti ini, anime, on selected anime. Nah, on click, nah, dari props. Dan kategori komponen yang kedua yaitu stateful komponen, yaitu memiliki state dan biasanya dibuat reusable, sama juga bisa digunakan berulang-ulang, tetapi sini memiliki state-nya. Di mana state-nya itu yaitu set query. Ingat, kalau ada kata set berarti itu memiliki state-nya tersebut. Nah, di sini kita tidak menggunakan props tetapi memiliki state-nya sendiri yaitu query, set query dan menggunakan use state. Nah, di mana digunakan di dalam di return-nya tersebut. Jika kita menginput search, type, dan anime value-nya sesuai dengan query yang kita masuki, dan kita menggunakan function arrow dengan set query yang tadi dengan target yang kita cari. Nah, misalnya kalau udah terdapat, kita akan menemukan threshold-nya berapa yang kita ada di dalam komponen tersebut. Yang ketiga, yaitu struktur komponen. Struktural komponen ini berperan untuk membuat struktur seperti layout, text, dan screen atau ukuran yang besar lainnya dan tidak bisa digunakan berulang-ulang. Nah, di sini seperti sebagai contoh, misalkan ini text-nya atau screen-nya terlalu besar, tetapi memiliki semua elemen-elemen dan item-item yang digunakan. Misalnya sini ada anime list dan sini ada detail list. Di sini banyak komponen-komponen atau teks-teks yang di sini terdapat. Misalnya function animal ini terdapat fungsi atau tugas-tugas atau teks yang akan dipakai tetapi tidak bisa digunakan berulang, hanya sekali. Tidak bisa digunakan untuk lainnya.
Di sini terdapat ada masalah komponen, di mana masalah komponen ini tidak menggunakan props itu sendiri. Untuk mengatasi masalah komponen tersebut digunakan dengan cara yaitu dengan pop drilling dan lifting setup. Nah, misalnya pada bagian main tadi itu terdapat props yaitu cons anime, set animes sama dengan use state. Kita pindahkan menjadi ke atas. Dan props tadi kita ketik, kita tempelkan kepada masing-masing yang akan digunakan. Misalnya kita kasih ke navbar, search, dan search result. Dan kita akan menghasilkan dapat hasilnya tersebut. Nah, karena ini terlalu tidak efisien dalam penggunaan, apabila jika menggunakan banyak data atau teks banyak teks, itu tidak terlalu efisien. Maka dari itu kita menggunakan komponen composition, di mana teknik ini untuk merancang dan membuat komponen serta memecah bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar. Nah, manfaatnya dari komponen ini yaitu reusability, dapat digunakan kembali, modularity, memecah UI menjadi komponen kecil agar mudah dikelola, dan fokus pada fungsionalitasnya, dan mudah untuk diubah jika ada terjadi maintenance atau perubahan data. Nah, komponen composition ini digunakan dengan cara teks atau dalam kurung children, di mana pada fungsi modal atau fungsi yang di bagian ini, bagian app, itu kita ubah menjadi fungsi children. Nah, anggap contoh di sini kita menggunakan fungsi modal, di mana dalam isinya terdapat komponen composition yang di mana children, terus di return, di dalam returnnya berisi div class name, yaitu modal kita panggil, terus kita isi dengan komponen tadi, yaitu children. Nah, untuk selanjutnya fungsi sukses, div class name model body, ini bagian bodinya kita tulis dengan sukses teksnya. Dan untuk penggunaan komponen ini yaitu dengan export default function app dalam kurung kurawal return modal dan sukses dan modal. Nah, cara penggunaannya misalnya seperti ini. Dalam app kita menjalankan fungsi modal ini terlebih dahulu, yaitu modal. Nah, di dalam modal ini terdapat sukses. Nah, dia menjalankan seperti tidak berurutan, maksudnya. Misalnya sini awalnya kita buat modal, di mana terdapat children, dan children ini digunakan pada saat default function-nya. Nah, di dalam modal kan modal sini berarti modal ini, di dalam ini, itu modal yang ini, di dalam ada fungsi sukses tersebut. Jadi berurutannya misal dari yang kanan, terus ke kiri dan ke tengah. Nah, itu akan efisien dalam penggunaan karena tidak memperpanjang atau mempercopas props yang digunakan, tinggal cuma menggunakan children aja, sesuai dengan tujuan kita yang pertama, yaitu fungsi yang akan dijalankan. Karena React ini adalah fungsi deklaratif. Oke, dari itu saja yang saya bisa jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.